Baik, assalamualaikum teman-teman Facebook dan YouTube tentu saja. Saya kembali jalan-jalan tuh aya nama ka sawah tuh ya. Amangna karena sedang musim naon ya, setelah musim tandur ya jadi banyak anu ngalabelut. Aduh batuk. Banyak yang ngalabelut. Nah, kita sonten ieu jalan-jalan ke sawah. Ya dulu tempat pangamangan abdi, kita balikan lah kameranya supaya bisa melihat pemandangan. Nah ini dulu tempat abdi amang menuju alit ya, menggatlang layangan atau napi ngadulang layangan ya. Namun saat ini ya karena ada perumahan jadi sawahnya itu hampir 30% lah sudah menjadi tempat hunian ya, tempat hunian kita nagok di sini ya. Ini ada selokan tuh. Selokan ini dulu China teh bening tanya sok diangongojai ya oleh teman-teman, oleh anak-anak saat itu tahun 80 90-an. Dan belum ditalud ya atau ditembok seperti ini yang dulu mah si siapa teh si selokan ya. Nah, kemudian konsep hunian ini cukup bagus, unik sebetulnya karena konsep atapnya itu menduplikasi atau meniru atap Balai Kota Sukabumi ya. Dan catnya pun putih, serba putih ya. Jadi mencontoh atau menduplikasi arsitektur Balai Kota Sukabumi. Ya lumayan lah, bagus lah. Maksudnya jadi aya naonnya, aya tinggalian ya bahwa atap balai kota itu seperti itu, meskipun ya tidak sama lah karena atap balai kota itu nonnya julang ngapak nonnya jadi ini sawah lahan tempat saya dulu dan teman-teman main di sini ngadulang layangan, ngalablut, gupak ya, numpakan munding ya, sebetulnya bukan ditumpakan munding mah ditaekan ya banyak munding ditumpakan ya. Terus ya gupak lah, ngalah kini-kini, ngalah papatong. Kemudian kalau musim musim panen itu ngadamal oleh-olehan, kemudian ngalah bencuh, ngalah jangkrik dan lain sebagainya. Banyak sekali saat itu permainan anak-anak tahun 80 90-an yang masih membekas dalam ingatan dan kenangan saya. Bahkan sudah saya tulis bagian ya di dalam artikel bersambung dengan judul Sukabumi dalam Kenangan tahun 80 dan 90-an. Ini jaket sahanya, jaket Tunggala Belut pengelata. Tunggala Belutnya banyak sekali ya, karena meskipun sudah sudah lahannya itu sudah mulai banyak yang dialih fungsikan, namun masih banyak belutnya itu walaupun tidak ditanam. Kemudian karena memang masih ada lahan sawahnya, kalau sudah tidak ada lahan sawah mulai belut pastinya. Jadi mohonlah kepada petani ataupun kebijakan itu memang mesti mesti memihak kepada petani. Dan alhamdulillah saat ini kalau tidak salah ya untuk setiap petani yang bisa mempertahankan lahan pertaniannya sampai 20 tahun itu ada insentif ya, ada insentif dari pemerintah ya sebagai kadedeh pangintennya bahwa si petani itu mampu mempertahankan eksistensi sawah sebagai lahan sumber pangan selama 20 tahun ke depan. Ulah dijual kan gitu, tapi dipertahankan dan akan mendapatkan insentif setiap tahun itu kalau tidak salah ya. Itu yang lebih paham pasti DKP ya, atau DKP 3 ya, Dinas Pertanian Kota Sukabumi. Sambil menikmati suasana alam, saya ingin menyapa dulu teman-teman saya ya, Pak Caca. Kemudian ada di Cikundul ya, ada Bulisna ya. Kemudian ada Kang Ipei, Kang Jiweng ya. Saya saat ini karena lebih concern atau lebih nuju naonnya, nuju
menuju sensasi ya, menuju sensasi sanes kaki kiloan sebetulnya nama, cuman ya gandengnya dia caket ke jalan situ ya. Jadi beginilah suasananya. Saya lebih suka keheningan sebetulnya. Kudu nama di saung pali itu tuhnya membahas filsafat mah ya, jadi supaya gandengnya supaya naon teh mengena lah. Kita nggak sambil jalan saja menjauhi jalan ya. Memang gandeng ya, kalau tidak menjauh mah, cuman kita di halangan tuhnya basah kene. Oke, di sini saja lah, nggak apa-apa walaupun gandeng ya, dan gandeng mah habis sebetulnya ya, ngagandengan teman-teman ya. Kita akan mengupas salah satu mazhab filsafat yang bernama rasionalisme. Rasionalisme itu kan kalau di secara terminologi ya, secara secara bahasa lah ya, etimologi atau terminologi ya. Secara terminologi itu kan rasio ya, rasio itu kan perbandingan ya atau akal ya. Jadi pertimbangan mungkin ya lebih tepatnya, pertimbangan. Makanya dalam hal apapun kita dituntut untuk mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan tepat ya. Nah, mazhab rasionalisme ini di dalam filsafat sebetulnya sudah ada ya sejak zaman Yunani kuno ya. Setelah era Pusikoi ya. Pusikoi itu para filsafat alam. Para filsafat alam juga sebetulnya filsuf-filsuf di masa transisi atau peralihan dari alam mitologi ke alam rasionalis ya. Alam mitologi itu kan alam dewa-dewi, alam yang menghubungkan ya dunia di bumi dengan dunia di langit ya, atau di kahyangan. Nah, kemudian muncullah para penganut mazhab rasionalisme. Wah ya siram ateul, ada siram ateul. Lumayan telah mau dicocoknya ateulna di bawah pohon kelapa, aduh ya. Nah, para penganut mazhab Pusikoi ini atau filsafat alam itu adalah para filsuf yang memang sudah memulai masa transisi dari era mitologi atau era mitos ya ke era rasional. Makanya seperti halnya Thales ya, bukan Thales ya, Thales, kemudian anak Simandres, kemudian anak Sagoras mulai membuat formulasi mengenai keberadaan alam atau penyebab adanya alam semesta ini tidak dihubungkan dengan alam kahyangan ya atau alam dewa-dewi. Kalau di dalam mitologi Yunani kuno kan ada macam-macam dewa yang memang selalu ikut campur di dalam kehidupan manusia atau ke dalam kehidupan manusia. Saya ambil contoh, misalkan salah satu contoh mitologi ya. Ketika di Yunani itu terjadi badai ataupun bencana alam ya, utama nama badai ya, karena memang Yunani itu merupakan wilayah kepulauan, maka kemungkinan bencana alam yang terjadi itu ya badai. Ketika terjadi badai, maka masyarakat Yunani yang masih kental dengan mitos saat itu menuding ya atau menuduh bahwa badai ini disebabkan oleh ngambek atau marahnya Poseidon ya. Poseidon itu dewa lautan atau dewa penjaga lautan. Ketika Poseidon ngamuk, maka muncul badai yang bisa merusak tatanan kehidupan atau tatanan yang sudah dibangun oleh masyarakat saat itu. Timimiti bangunan nepi ka naon wae nya hancur ya. Sampai nelayan-nelayan juga tidak bisa menangkap ikan ya, karena Poseidon atau dewa penjaga lautan sedang ngamuk ya. Kenapa mitologi seperti itu muncul? Ya salah satunya kan sangat rasional juga ya, karena dipengaruhi oleh tadi teh bahwa Yunani itu merupakan wilayah kepulauan. Maka ketika bencana yang muncul itu badai, itu akan dikaitkan dengan marahnya Poseidon atau dewa penjaga lautan. Nah, saat ini kan hal itu memang mitos ya, karena sudah dibuktikan bahwa munculnya badai ataupun angin ya puting beliung eta tidak lepas dina perubahan suhu ya, atau perubahan iklim juga bisa ya, kemudian atau
suhu yang memang sesuai dengan hukum Buys-Bellot ya, bahwa yang namanya angin itu bergerak di tempat tekanannya tinggi ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Nah, begitu kalau di dalam ilmunya gitu. Tapi masa lalu ya, apalagi 5 abad sebelum Masehi, keyakinan tentang ngamuknya Poseidon atau merahnya Poseidon yang menyebabkan badai itu tidak bisa hilang, karena betul-betul dianut oleh masyarakat Yunani saat itu ya. Nah, jadi supaya Poseidon tidak ngambek ya, karena dewa-dewi ini memang dalam pandangan mitologi Yunani kuno tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia. Aya nu pundung ya, ada yang sakit hati ya. Kemudian ada juga yang namanya budak putus cinta, bahkan tidak kalah dengan manusia. Dewa-dewi di masyarakat Yunani kuno itu ya banyak yang selingkuh ya, yang melakukan perselingkuhan dengan manusia. Makanya kan muncul Titan ya. Titan itu makhluk setengah dewa setengah manusia, seperti Hercules kan. Itu kan karena pernikahan Hera dengan manusia kan muncullah Hercules. Nah begitu ya, jadi alam mitologi itu seperti itu ya, dan ini tidak bisa dielak atau tetap dianut oleh masyarakat Yunani sampai muncul para filsuf Pusikoi atau para filsuf yang cenderung lebih memilih bahwa adanya alam semesta ini, adanya badai, kemudian adanya bencana atau adanya fenomena-fenomena alam itu tidak disebabkan oleh kehadiran dewa-dewi di alam kahyangan ya, tetapi memang telah diciptakan oleh kausa prima atau pengada ya, pengada yang maha ada. Nah, pengada yang maha ada atau penyebab utama dengan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, atau kalau di dalam bahasa filsafat itu kan tetapan semesta. Ya begitu ya, jadi filsafat alam itu, maka para filsuf alam mencoba untuk menjawab. Yang paling awal dijawab oleh Thales misalkan, bahwa naon teh segala sesuatu asana tina naon, segala sesuatu asana tina naon, segala sesuatu itu berasal dari apa ya. Nah itu pertanyaan yang pertama kali muncul di dalam filsafat atau para filsuf Pusikoi, yang nanti setelah era Pusikoi atau para filsuf alam akan muncul yang namanya era rasionalisme di zaman Yunani kuno ya. Pertama, manusia yang menganut mazhab atau filsuf yang mengembangkan mazhab rasionalisme, sepengetahuan saya adalah Demokritos ya, ketika dia mencoba menjawab hal ihwal, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memang tidak dikaitkan dengan hal-hal yang tidak rasional ya, seperti adanya dewa-dewi, kemudian adanya hal-hal yang goib ya. Tentu saja pandangan seperti ini bagi kita saat ini pun bisa dikatakan memang cukup ekstrim ya. Kenapa ekstrim? Karena para filsuf rasionalisme itu mencoba untuk menjauhkan itu membuat semacam jeda atau membuat semacam dinding penghalang antara alam metafisik dengan alam fisik atau sains ya. Dan sampai saat ini memang terus berkembang dan terjadi diskursus antara penganut metafisik, fisik, kemudian ada juga yang mencoba untuk mengkonvergensikan atau memadukan bahwa di dunia ini memang tidak seluruh yang ada di alam ini mesti dicerna oleh akal budi. Juga ada hal-hal yang memang metafisik. Jangankan hal-hal yang tidak bisa kita lihat ya, angka saja, angka itu atau naonnya ya, hitungan angka saja itu ada yang masuk ke dalam dikatakan sebagai angka imajiner kan. Ada juga irasional ya, ada bilangan yang memang tak hingga kan. Nah, ketak hinggaan ini sebetulnya metafisik sebetulnya ya, karena
dikatakan metafisik, ketahinggaan ini adalah suatu konsep yang sangat abstrak ya. Nah, begitu. Ketahinggaan itu adalah suatu konsep yang memang sangat abstrak. Nah, jadi rasionalisme di era Yunani kuno itu mencoba inti nama menjauhkan manusia dengan konsep mitologi yang sebelumnya menjadi sangat betul-betul menguasai pikiran masyarakat Yunani saat itu. Namun tentu saja tidak semua konsep mitos itu hilang ya, tidak semua mitos itu hilang karena memang ada kalanya ya ketika manusia itu mentok ya, ketika menghadapi satu hal ya, kan jelema teh teu bisa teu mampu sakabehna kan, manusia teh tidak akan mampu menguasai segala apapun itu manusia itu ya. Makanya ketika dalam suasana mentok, mau tidak mau ya manusia itu akan kembali kepada hal-hal yang memang cukup irasional ya, namun setelah diteliti ternyata hal-hal yang irasional itu tidak bertolak belakang, gandengnya itu tidak bertolak belakang dengan hukum semesta ya, adanya getaran, adanya energi, adanya gelombang, kemudian adanya vibrasi ya, getaran. Nah, begitu ya, bahkan saat ini mulai kembali marak diteliti ya oleh manusia-manusia modern tentang bahwa konsep kita itu menjadi baik, atau bukan kita ya, sesuatu yang maha kuasa itu menjadi baik ketika kita memang memandangnya baik, atau Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah begitu ya, ini mulai marak kembali diteliti atau mulai marak dibukukan kembali ya ternyata teman-teman. Jadi memang tidak bisa ya manusia itu lepas begitu saja dari pandangan-pandangan metafisik ya. Jangankan masyarakat biasa, filsuf saja seperti Immanuel Kant. Immanuel Kant itu filsuf yang menggagas rasionalisme paling awal loh ya. Tetapi ketika dia menulis makalah paling akhir ya, kembali dia membawa alam metafisika ke dalam sains, sama halnya dengan Isaac Newton lah. Artinya para filsuf juga tidak ingin larut ke dalam hal-hal yang memang tampak egois ya, tampak selfish, atau tampak naonnya kedawang lah. Kita memang tidak bisa mengelak ya antara alam metafisika dengan fisika, itu memang ada ya. Karena kalau misalkan kita hanya berkutat pada alam fisik, misalkan kita hanya memandang bahwa batu teh tok batu saja, atau misalkan bahwa besi itu tok besi saja, atau misalkan bahwa pohon kelapa itu tok pohon kelapa saja, kita akan terjebak pada sikap masa bodoh. Padahal antara pohon kelapa dengan manusia ini ada satu ikatan yang memang tidak bisa lepas ya, Makanya oleh Tuhan ini pohon kelapa diadakan itu karena ada ikatan yang tidak bisa kita lihat antara pohon kelapa dengan manusia. Manusia saja tidak akan bisa menjawab kenapa saya misalkan mengenal si A, si B, padahal manusia ini jumlahnya banyak ya, tetapi saya kenapa tidak mengenal si C, si D, dan si Z ya, padahal manusia itu memang banyak, tapi hanya mengenal manusia-manusia atau orang tertentu saja. Nah ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan ilmu sosial, adanya hubungan atau interaksi sosial yang lebih melekat antara saya dengan si A, atau adanya hubungan yang lebih intens ya, tidak bisa begitu ya. Karena ada hal penting yang mesti kita ingat, bahwa lamun dina dunia sufi mah ada getaran jiwa ya. Ada bisikan hati atau gerak batin yang menghubungkan kita dengan orang lain, yang menghubungkan kita dengan orang yang kita kenal.
Nah itu kalau di dalam tasawuf ya. Makanya para filsuf rasional pun seperti Immanuel Kant itu tidak bisa melepaskan dirinya dengan hal-hal yang sifatnya memang metafisik. Bahkan saat ini kan 3 abad Immanuel Kant. Saat ini kita sudah memasuki era 3 abad setelah Immanuel Kant mencetuskan tentang metafisika yang dibawa kembali ke dalam sains. Saya ambil contoh lagi Galileo Galilei. Galileo Galilei itu ya tidak hendak ya bukan hendak mencampakkan ajaran agama dan menggantinya dengan madhab atau dengan paham heliosentris ya, bahwa pusat tata surya adalah matahari ya, atau bahwa planet bumi ini bulat ya, bulatnya bukan datar, tetapi ingin menjelaskan bahwa penafsiran gereja saat itu memang tidak sesuai dengan kodrat alam gitu ya, tidak sesuai dengan kodrat alam. Maka yang diwajibkan atau yang diharuskan ketika misalkan dalil itu seolah-olah tidak sesuai ya, tidak bersesuaian dengan alam, bukan menghapus dalilnya, tetapi mengubah cara pandang kita terhadap dalil tersebut ya, menafsirkan kembali supaya dalil itu memang relevan dengan kondisi alam ya. Kalau tidak begitu maka tetap akan muncul pertentangan antara wahyu dengan ro'yu ya. Kalau misalnya kita tidak mau mengalah ya, kita memang mesti mengalah. Bahwa mengalah itu artinya begini, ketika misalkan di dalam ini salah satu contoh peristiwa yang terjadi dengan Galileo kan. Galileo itu tidak hendak menafikan ataupun menihilkan Injil ya, tetapi dia mencoba menafsirkan kembali bahwa wahyu tentang geosentris itu bukan bumi sebagai pusat tata surya ya, tapi sebagai misalnya pusat kehidupan kan. Karena memang sampai saat ini hasil penelitian manusia bahwa planet yang memiliki daya dukung kehidupan hanya bumi kan. Belum ada kita menemukan planet lain, meskipun masih menduga-duga jangan-jangan di galaksi lain ada planet yang sama dengan bumi. Itu kan hanya dugaan, meskipun dugaan ini salah satu metode ilmiah, namun ya perlu pembuktian yang nyata kan. Nah jadi sekali lagi rasionalisme kemudian dengan mitologi itu sebetulnya tidak saling bertolak belakang ketika misalkan kita mencoba untuk menerjemahkan kembali atau menafsirkan ulang tentang metafisik ya. Ya kalau misalnya dulu ada badai disebabkan oleh Poseidon yang ngamuk ya, mungkin saat ini kita mesti mengganti konsep Poseidon itu dengan badai siklon kan. Apa bedanya kan? Badai siklon. Kalau dulu misalkan supaya Poseidon itu tidak mengamuk, maka masyarakat Yunani itu menyuguhkan alhamdulillah hujannya. Tung dihanap tangka kalapa ya, dengan menyuguhkan tumbal atau sesaji atau sesajen ya. Nah, supaya henteu ngamuknya kudu dioloknya kan gitu kan konsepnya, supaya si Poseidon itu tidak ngamuk, tidak menghukum masyarakat Yunani dengan badai, disuguhan dikasih tumbal ya. Saat ini kan jangan begitu ya. Zaman modern misalkan supaya tidak ada badai, maka kita mesti membuat tumbal, menanam pohon kan, bukannya menanam hulu kebo ya. Supaya badai ini tidak muncul ya, tidak terlalu munculnya tengah dadak ya, kita mesti menanam pohon, tumbal ya, menanam pohon yang banyak supaya si siklus iklim ini menjadi stabil kembali ya. Kan gitu ya. Badai itu kan disebabkan oleh tadi tehnya tiba-tiba suhu di Balandongan panasnya di Sikunutis, maka si angin itu akan berhembus ke Balandongan. Itu mau tidak mau karena hukum alam begitu ya. Nah maka
kita memang mesti kembali membuat tumbal, artinya menanam pohon, lain menanam hulu kebo nya. Dari hulu kebo mah di emam enak mah nya, jadi naon teh diemput tuh aya geningan naon daging kepala. Alhamdulillah hujannya, ini ada masjid tuh. Jadi sekali lagi saya tidak akan mengupas secara detail ya filsafat rasionalisme ini seperti apa, namun sama halnya di dalam keyakinan kita atau di dalam agama lah. Di dalam agama pun jalmi kan kebagi karena beberapa mazhab atau golongan, aya nu radikal nya, aya nu moderat, bahkan aya nu slow nya, aya lamun ieu mah aya nu soleh nya, aya nu biasa-biasa wae ya. Ada yang memang mendalami tasawuf, ada yang fikih, ada yang ingin mencapai teh langsung karena hakikat ya, dengan makrifat, jadi syariat dilewati ya. Ada yang begitu ya. Kemudian filsafat kan, filsafat itu banyak sekali mazhabnya atau alirannya. Namun tentu saja karena hidup ini pilihan, silahkan tentukan oleh Anda itu cenderung kemana. Misalkan apakah cenderung menggunakan rasio ya, atau lebih cenderung ke metafisik. Ya silahkan Anda tentukan yang mana, atau saya mau ngambil dua-duanya. Ya nggak apa-apa kan, karena memang sekali lagi saya katakan bahwa kita akan meyakini sesuatu yang metafisik atau sesuatu yang memang memang kita butuhkan walaupun kita tidak melihatnya ya, atau goib ya, ketika kita mentok ya, ujung-ujungnya kita akan mengembalikan segala sesuatu kepada hal yang memang kita anggap maha kuasa, kecuali mungkin ateis. Kalau ateis kan memang sudah betul-betul mentok, meskipun sebetulnya secara lahiriah ya bahwa ateis juga ya bertuhan, cuman mungkin ya saya tidak tahu ya. Yang jelas bahwa ketika ateis menentang eksistensi Tuhan, tetapi mereka juga kan menuhankan logika kan, menuhankan bahwa segala sesuatu mesti kasat mata ya, mesti bisa dibuktikan dengan ilmu ya. Nah, pandangan seperti yang dikemukakan oleh ateis itu sebetulnya ada kelemahannya juga ya, ketika misalkan segala sesuatu itu mesti bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan ya, atau dengan akal misalnya. Apakah semua penganut ateis menguasai sains? Kan tidak ya. Sama halnya dengan kita lah, masyarakat kita kan tidak, misalkan meskipun kita beragama ya, tidak semuanya itu menguasai ilmu-ilmu agama kan. Nah jadi begitu ya. Kan kadang-kadang karena ada semacam ego, keangkuhan, seolah-olah ateis itu hebat, bisa segala tahunya. Tidak begitu ya. Matematika pun banyak yang tidak tahu kan. Para penganut ateis itu kadang ada juga ateis yang hanya ikut-ikutan lah, yang hanya membaca sekali madilog ya, karya Tan Malaka langsung jadi saya ateis ya. Atau sama hanya dengan komunis lah. Komunis juga kan banyak yang begitu ya, hanya karena membaca satu kali atau baru mengenal fotonya Karl Marx, kemudian baru membaca satu kali Das Kapital jadi ateis. Dan juga di dalam agama juga yang hanya baru sekali misalkan membaca apa ya, misalkan bukunya Said Qutb lah, Ma'alim Fitri, asal kita sedang hidup di negara jahiliyah misalkan. Ya tidak begitu ya. Nah, jadi silakan Anda yang menentukan, karena hidup ini adalah pilihan. Silakan Anda pilih, silakan yang membuat Anda nyaman. Dan saya ingatkan, salah satu hukum yang sudah Allah ciptakan atau sudah Allah benamkan di dunia ini satu, yaitu salah satunya sebab akibat. Tindakan apapun yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Makanya dengan siapapun Anda ya, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang menyakiti kita, ya sebetulnya kita tidak usah membalasnya ya, karena alam itu akan membalas apa yang dilakukan oleh siapapun ya. Jadi tekudu didoakeun, misalkan kita disakiti, sia cing dibalas ya. Ya Allah, sakit-sakit teuing gitu, cing dibalas. Tidak perlu kita mendoakan begitu atau misalkan membalas dengan tangan kita. Nanti juga kan akan ada dampak. Nah, kehidupannya begini ya, pilihan, kemudian silakan kita tanggung
konsekuensi terhadap apa yang kita pilih ya. Dan hidup ini bukan penggaris lempeng banyak tegitunya hidup mah. Silakan kalau saya sih lebih cenderung bahwa memang segala sesuatu yang ada di dunia, misalkan siga padi ya, tanya masuk akal ya. Kenapa menanam padi misalnya menggunakan jarak sekian tuh sampai 30 atau 40 lah, 40 cm. Soalnya lamun dihijikeun mah kayak buah nawon ya, mun sasama jeung jelema we sama dengan manusia. Ketika manusia itu terlalu banyak jumlahnya, kemudian padadatnya, lamun dina bahasa mah heureun ku tangtung silih sedeknya bakal hese hitut-hitut acan ya. Padi kan tuh ini sangat rasional ya. Kenapa sih tangkal padi teh misalkan dia Pak jarakna teh ngan atau 30 cm sampai 40 ya, karena masuk akal ya. Ketika padi ini membesar dia akan memiliki ruang yang cukup untuk menghisap oksigen, leluasa lah, lebih leluasa sama dengan manusia. Kalau manusia misalkan pas menjelang Idul Fitri ya di pasar pas sedek-sedepan ungapnya hese hitut-hitut acan ya. Gitu ta neng peoni ya, neng peoni. Hese hitut-hitut acan ya. Komolam ya sama, ini masuk akal tuh. Kenapa bisa dijawab kan? Sehingga misalkan kunaon Allah menciptakan panon poe teh misalkan buleudnya teu kotaknya. Itu bisa dijawab ya dengan pikiran kita, dengan akal sehat kita. Kenapa misalkan Allah menciptakan hujan teh cai, kebayang mun hujan batunya kata waseuna nya, atau hujan tanahnya, walaupun kita butuh tanah tapi da alim hujan tanah mah ya. Walaupun kita butuh batu tapi tidak mau kan hujan teh cainya ya, karena tingkat kekentalan cai juga awas ya, kekentalan ya ulah diganti huruf vokalna, tingkat kekentalan cai oge sudah pas ya, sudah pas henteu kental teuing nya, henteu siga bensin kan. Kalau cai siga bensin ya menguap atau mudah menguap, atau tidak kental teuing siga minyak kalapa misalkan. Coba kalau cai siga minyak kalapa tiap ibak teh kumaha nya licin ya. tos naon tos perawatan sana saya mani licin kitu pamun teu ibak ku cai nya, padahal caina teh tak kekentalan cai nya itu sangat tepat sekali ya, sangat pas gitu ya. Kemudian kunaon manuk teh ngapungnya, manuk mah ngapung hayam misalkan teu misalkan. Nah itu bisa dijawab lah, karena memang alam yang diciptakan oleh Allah ini sudah sesuai dengan hitungan ya, sesuai dengan rumus-rumusnya teu sakahayang ya. Allah ciptakeun cai teu sakahayang, Allah ciptakeun awan gue teu sakahayang ya. Nah, awan teh cenah asalna tina nu sok ngudud wae cenah ieu sanes lah ya. Nah begitu ya teman-teman, silakan sekali lagi Neng Queen itu suka membuat bolu kalau tidak salah ya. Nah, membuat bolu pun kalau tidak sesuai dengan hitungan akan kacau ya. Nog 8 kilo misalkan tipungan 2 kilo atau nanti aduh tipungna sakarung misalkan nog hiji ya. Wah, kacau ya pastinya. Aduh ya Allah ya, begitu. Ini sawah ya, tidak untuk dijual tapi untuk ditanami padi supaya ini loh, saya ingatkan ya, untuk masalah ketahanan pangan di kota Sukabumi ya. Jadi seluruh sawah yang ada di kota Sukabumi ini jika dipanen secara bersamaan, jadi sawah nu aya di kota Sukabumi teh dipanen sasarengan, hanya mampu mencukupi 30% penduduknya saja loh. Jadi 70% nya mungkin membeli di kota-kota atau di kabupaten yang lain. Artinya apa? Artinya antara jumlah sawah ya dengan kepadatan penduduk lebih jumlah banyak penduduknya. Kecuali mungkin kalau suatu saat nanti si padi ini bisa dipanen setahun 10 kali ya, mungkin akan terpenuhi kebutuhan pangan penduduk kota Sukabumi. Demikian teman-teman ya, itu ada Pak Ndin tuh, Pak Ndin itu Pak Didin ya. Kita akhir dulu nuhun ya, kita lanjut nanti lah suatu saat kita akan mengupas besok
atau lusa mungkin saya akan membahas lebih concern ke apa ya, ke zaman ini lah, ke zaman ini kita bolak-balik saja ulah zaman bahula when dibahas, tanya kita fokus nanti ke zaman ini karena saya sudah membaca salah satu buku yang cukup bagus lah, kita akan kupas nanti secara detail ya, secara detil ya, detil. Oke begitu.